Biarlah hidupku bagimu sebagai pujian yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku kan bernyanyi tiap hari, bersyukur buat nafas yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Biarlah hidupku bagimu sebagai pujian yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku kan bernyanyi setiap hari, bersyukur buat nafas yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku 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 ku sembah Kau Tuhan selamanya. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Oh, selamanya. Menyembahmu, haleluya.
terima kasih ya Tuhan. Bab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Saya katakan, bawaku ke gunung kudus-Mu Tuhan, bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Bab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu, Yesus, kemuliaan bagimu, Yesus, kemuliaan
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Kembali kami datang di hadapan-Mu. Kami mendudukkan hati kami sepenuhnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu yang senantiasa menyegarkan setiap kami. Terpujilah Tuhan yang setia menampakkan diri kepada kami. Kasih Tuhan. Kebutuhan hati kami sepenuhnya. Silahkan Kudus boleh menerangkan kepada kami. Terima kasih, biarlah kiranya kami boleh semakin mengerti perkataan-perkataan Tuhan. Terpujilah Tuhan, haleluya. Mari kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, shalom semua, selamat pagi. Selamat pagi semua, salam. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Sudah semua? Masih ada yang belum? Di radio. Selamat pagi. Baik. Puji Tuhan. Ada yang mau sharing pagi ini? Silakan. Satu, dua, tiga. Nggak ada ya? Oke, mari kita lanjutkan ya. Ini yang keempat ya. Nyaris tak seorang pun dari antaramu yang mengetahui jejak kaki Tuhan. Tetapi yang lebih parah lagi, tak seorang pun tahu akan seperti apa pencapaian terakhir Tuhan. Jadi, walaupun sepertinya ya kita itu mengetahui pencapaian akhir Tuhan, tapi memang lebih baik kita menerima kebenaran ini. Tak seorang pun tahu akan seperti apa pencapaian terakhir Tuhan. Karena memang gimana ya? Dia selalu beberapa langkah di depan ya gitu. Ya kan dia hidup sebelum kita ada gitu. Jauh sekali lah. Jadi kita baru hidup 6.000 tahun, itu pun kita sudah rusak gitu. Jadi macam mana untuk manusia kembali ke awal aja, bisa masuk kembali ke awal seperti ketika dia belum dirusak, itu kan perjalanan yang panjang. Padahal itu baru awal gitu, ya kan? Jadi sama seperti kalau manusia pertama mereka jatuh gitu, maka manusia kedua sekarang kita ini gitu. Saudara, kita juga akan mengalami gimana ya? Ujian demi ujian gitu. Nah, namun ya itu belumlah akhir gitu. Ini masih perjalanan gitu. Jadi dengan menenangkan kita setiap pagi untuk kita itu bisa mendengarkan firman Tuhan, itu adalah boleh dikatakan ya masih langkah pertama lah gitu.
Jadi kalau dikatakan seperti ini, saudara, kita tidak perlu berkecil hati, saudara. Ya, kalau dikatakan tak seorang pun, katanya. Padahal mungkin kita merasa kita sudah tahu gitu. Justru memang harus mendengarkan firman yang seperti ini. Ya, kita mesti lihat ke situ ya. Bahwa memang ya dia Tuhan, dia pencipta gitu. Memang wajar kita tidak tahu gitu, pencapaian akhir Tuhan. Ya. Nah, tapi seperti dikatakan saudara, dia itu tidak meng-underestimate kita gitu. Dengan perkataan ini dia sedang tidak melemahkan iman kita gitu. Jadi itu bukan sifat Tuhan. Bukan kebiasaan Tuhan ya, untuk underestimate manusia. Karena di balik setiap firman-Nya itu selalu ada encourage gitu. Selalu ada usaha untuk membangkitkan semangat kita. Itulah sebetulnya inti daripada firman Tuhan. Jadi bukan seperti manusia gitu. Sekali dia mengatakan sesuatu, nggak ada harapan di dalamnya gitu. Kalau Tuhan tidak, di balik setiap penghukumannya pun selalu ada harapan gitu. Jadi walaupun dikatakan enyahlah dari hadapanku, kamu semua pembuat kejahatan, itu bukanlah akhir gitu. Justru supaya manusia itu yang tidak mengenal Tuhan tadi, saudara, itu benar-benar dia itu menyadari kesalahannya. Kenapa Tuhan katakan aku tidak mengenal kamu gitu. Sebetulnya itu firman saja gitu. Itu sudah membuat orang terkejut, apalagi kalau dihukum gitu. Jadi makanya ada istilahnya, Tuhan tidak menggunakan satu jarinya pun, dia tidak menggerakkan satu jarinya pun gitu. Emosinya tidak pernah ikut ketika dia menghukum. Nah, gimana caranya itu, saudara? Padahal saudara, kalau dari firmannya itu kadang kita kan pikir enyah lah gitu. Itu kan suatu kayak putus lah gitu. Hubungan manusia itu dengan Tuhan gitu. Padahal di sisi lain ketika dia melihat Efraim dan Manasye itu salah di hadapannya gitu ya. Tentu bukan Efraim yang namanya Efraim itu, saudara, anaknya Yusuf itu, tapi tentu keturunannya gitu. Kan sebetulnya kenapa disebut Efraim itu kan, karena memang Yakub sudah mengangkat dia menjadi anaknya gitu, bukan cucunya gitu. Si Efraim sama Manasye itu dua-dua anaknya Yusuf. Jadi Tuhan menyebutnya, setiap kali aku menghukummu, aku selalu teringat kepadamu, katanya kayak gitu. Engkau anak kesayangankah atau anak kesukaan, katanya kayak gitu. Saudara, itulah sebetulnya esensi daripada Tuhan. Jadi dengan kita mendengarkan setiap hari, dengan dia mengizinkan kita datang setiap hari ke hadapan Tuhan, maka dengan firman-Nya, saudara, itu dia menaklukkan kita. Kalau kita sudah mulai mengenal Tuhan seperti ini, maka sampai kapanpun, saudara, kita akan berani datang. Tapi bukan berarti kita itu jadi mempermainkan Tuhan, tidak. Karena saudara, ketika kita itu pun misalnya ketika kita ditegur oleh Tuhan gitu ya, oleh karena ya kebodohan kita gitu ya, kesalahan kita, dia tegur kita ya. Namun ketika dia melihat sampai kita itu kayak gitu ya,
merasa malu datang sama Tuhan gitu. Justru dia itu akan cepat mengangkat kita kembali. Sudah. Memang manusia sudah rusak. Nah, dia akan berkata begini. Ya, dengan melihat keadaan itu sekarang, apa yang kira-kira engkau ambil pelajaran? Pelajaran apa yang bisa kau petik dari pengalamanmu ini? Nah, gitu. Coba, di mana kesalahan? Dari pihakku kan aku selalu mengencourage kamu. Aku selalu menyemangati kamu. Sudah tahu kan? Walaupun aku menghukum seseorang, itu karena kasihku kan? Kalau aku tidak mengasihi seseorang, tentu aku akan biarkan dia. Aku tidak akan mempedulikan ciptaanku yang lain, yang tidak mendengarkan aku. Tapi kamu yang sudah belajar mendengarkan aku, tentu perlahan engkau akan mengenali watakku yang asli. Ya kan? Jadi, kalaupun dikatakan yang tadi itu saudara, dia bukan sedang meng-underestimate manusia. Itu justru menolong kita untuk terus memperbaiki sikap kita di hadapan dia. Namun semua orang melalui ketabahan hati dan ketekunan sedang menjalani pendisiplinan dan penanganan dari orang lain, seolah-olah sedang melenturkan otot-otot mereka dan bersiap untuk bertarung, untuk mengantisipasi saat-saat kemenangan mereka. Aku tidak akan memberi komentar apapun tentang pertunjukan aneh di antara manusia ini. Tetapi ada satu hal yang harus engkau semua pahami. Saat ini kebanyakan orang sedang berkembang ke arah abnormalitas. Abnormal itu berarti tidak normal ya. Dan dalam langkah mereka ke dalam jalan masuk, mereka sedang berbaris menuju jalan buntu. Itu yang sering saya ungkapkan gitu ya. Bahkan di usia seseorang yang sudah mencapai usia tertentu yang harusnya mereka sudah berhenti dari pencapaian mereka akan hal-hal dunia, masih terus saudara ada di area situ. Padahal harusnya saudara, kalau seseorang itu paham, kalau mereka itu benar-benar mengikuti Tuhan Yesus yang mereka yakini gitu, yang keluar dari mulut mereka, yang keluar dari nyanyian-nyanyian mereka, yang katanya mereka mencintai Alkitab gitu, yang katanya ya. Seharusnya kan kehidupan Yesus itu kan gamblang sekali saudara, ya kan? Itu kelihatan dengan jelas saudara, siapa Tuhan Yesus itu gitu. Hanya dengan merenungkan perkataan-perkataan Tuhan yang ada di kitab Injil saja saudara. Harusnya kan orang sudah meninggalkan segala pencapaian dunia ini. Iya, siapapun dia harusnya di usia yang berapa gitu, dia sudah harus lama meninggalkan itu. Tapi seperti yang saya sebutkan tadi malam gitu kan, seorang hamba Tuhan yang ya ketika dia sudah divonis dokter kan, harusnya kan dengan itu kan dia sudah mengatakan, berarti mulai dari sekarang saya sudah jadi jemaat biasa katanya.
Iya kan? Karena udah mau mati ceritanya. Dia sudah meninggalkan semuanya, tapi tetap masih ada ingatannya gitu. Nggak mau merendahkan diri, nggak mau menyerahkan. Apa sih sulitnya sih? Dan orang yang dikatakan itu adalah ya termasuk anak rohani. Nah, iya. Kalau lihat dulu bagaimana si anak rohaninya ini, wah buka radio di mana-mana, wah pokoknya kalau ketemu sama mereka ini dulu, aduh sulit lah saudara untuk apa ya, untuk memisahkan mereka. Mereka sangat bersemangat kali kemana-mana, buka pelayanan ini, buka pelayanan itu. Ya, tapi hanya dalam masalah kecil seperti itu, masalah bangunan itu, dan sudah mau mati kok gitu. Itu yang disebut saudara menemukan jalan buntu gitu. Harusnya dengan cara seperti itu saudara, harusnya ketika kalau mengalami hal seperti itu, usia sudah berapa, mungkin di atas saya berapa tahun jauh, istilahnya ya kalaupun nggak sakit gitu, kalau umur segitu harusnya sudah dekat lah dengan kematian. Walaupun kematian tidak ditentukan oleh usia, tapi kan ada batasnya 70 gitu, 80 gitu. Apa yang dipikirkan orang di usia seperti itu? Kadang saya berpikir gitu. Usia sudah mau habis gitu kan. Apa yang dipikirkan orang gitu. Padahal saudara, tiap minggu atau tiap kali ada pertemuan mempersiapkan diri untuk menyampaikan khotbah gitu. Tentu kan orang itu kan akan berdoa gitu. Jadi sebetulnya dia berdoa kepada siapa sih? Benarkah dia berdoa kepada Tuhan Yesus atau kepada Bapa Surgawi? Kira-kira benar nggak? Itu kan sangat tidak masuk akal ya. Kalau perhatikan kehidupannya seperti itu yang dikatakan abnormal. Cuman saudara, saya berulang kali juga kalau sharing sama orang, itu memang ya menemukan jalan buntu juga. Akhirnya ya sudah. Ketika saya pengen sekali rasanya gitu, bicara dari hati ke hati dengan kita duduk gitu ya. Pengen sekali. Tapi begitu terakhir melihat seperti itu tak berubah, rasanya nggak mungkin lah Tuhan. Jadi ya sudahlah. Makanya ketika keluar dari mulut saya gitu, itu bukan bapak saya gitu. Seperti itulah sebetulnya manusia bisa mengungkapkan itu. Jadi waktu saya mengungkapkan itu, kan saya katakan sama saudara, Tuhan itu hidup dalam kita gitu. Kalau Tuhan yang di sorga, dia tidak seperti itu memang gitu. Jadi tapi ketika saya mengungkapkan itu, Tuhan yang di sorga itu, dia tidak langsung menyalahkan saya ketika saya mengatakan itu. Saya karena Tuhan itu adil juga gitu. Jadi dengan saya mengatakan itu saya sedang deklarasi. Deklarasi apa?
Nggak boleh ada Bapak kita di dunia ini. Hanya satu Bapak kita yang ada di surga. Jadi Tuhan sedang menyingkapkan, nggak boleh ada yang kamu puja di dunia ini. Barang siapa mengasihi orang tuanya di dunia ini lebih daripada aku, dia nggak berkenan bagiku. Jadi dengan mengatakan itu saudara, dia tahu hati saya. Dia tahu kecintaan saya kepada Bapak Rohani. Sama dengan persekutuan kita ini juga yang kemarin kita bersama-sama. Ya. Walaupun orang mungkin merasa aneh dengan saya gitu. Tuhan tahu hati saya, nggak mungkin lah. Gitu. Bukan seperti yang mereka katakan. Gitu. Nah, jadi ketika dari mulut saya keluar pernyataan seperti itu, saudara. Nah, melalui mulut saya, melalui daging saya, dia boleh berfirman supaya orang itu gak terluka. Karena kalau sudah dari mulut Tuhan langsung yang ngomong, dari Tuhan yang di sorga, aduh. Sekali Tuhan katakan anyah dari hadapanku, itu sebetulnya saudara, itu kayak Tuhan berfirman gitu loh. Saudara, seorang anak yang diusir yang tidak dipedulikan oleh orang tuanya, itu sangat terluka, membawa luka itu, saudara. Iya. Sulit sekali saudara, seseorang yang telah diusir oleh orang tuanya, sulit sekali mau kembali. Anak yang hilang tidak diusir oleh orang tuanya. Tidak. Jadi bayangkan ketika Tuhan Yesus mengusir orang yang pernah bersama-sama dengan dia. Anyahlah dari hadapanku. Itu firman. Saya pikir itu kata-kata yang ini, kata-kata biasa ya. Itu lebih parah daripada iblis merusak hidup kita. Iya. Itu satu penderitaan. Jadi kalau dikatakan neraka, dihukum gini-gini, enggak, itu enggak ada apa-apanya. Ketika Tuhan katakan anyah dari hadapanku. Jadi pekerjaan itu, apa firman itu kayak mencabik-cabik hidup orang itu. Apa? Semua yang kucapai ini ternyata satu pun tidak ada yang dikenal oleh Tuhan. Aku sudah mati-matian. Iya, tapi kamu mati-matian itu demi dirimu, demi upah. Engkau tidak pernah menghidupiku. Engkau tidak pernah membiarkan aku masuk dalam hidupmu. Itu sebabnya aku tidak mengenal kamu. Karena yang ku kenal hanya mereka yang mengikuti aku. Mana mungkin aku kenal kamu? Buktinya, kamu tidak pernah membiarkan aku masuk. Karena aku menjadi orang yang tidak kamu kenal. Jadi bagaimana aku bisa mengenal kamu? Jadi dengan perkataanmu itulah kamu dihukum. Ya, dengan perkataan orang itu mereka itu dihukum. Bukankah kami? Oh, berarti selama ini kamu ya. Ya.
Tapi dengan perkataan orang yang berikutnya, mereka juga dibenarkan. Enggak Tuhan, kapan kami lihat engkau telanjang? Kapan kami lihat engkau sakit? Apa yang engkau lakukan kepada orang lain karena dia itu hambaku. Sikap hatimu itulah apa yang kamu lakukan itu. Kamu lakukan untuk aku. Itulah saudara. Orang yang tadi merasa mereka melakukan untuk Tuhan, mereka tidak menilik hati mereka. Iya, makanya semuanya nanti orang-orang yang punya pelayanan besar, saudara, akan terkejut. Iya, siapapun dia yang di dunia ini rasanya terkenal, dikenal oleh orang-orang, bahkan dikenali oleh pemerintah-pemerintah, di hadapan Tuhan akan sangat tidak dikenal. Jadi mulailah renungkan saudara setiap perkataan-perkataan Tuhan gitu yang apa ya, sebetulnya sangat gamblang, sangat jelas gitu. Mungkin ada banyak orang-orang yang berpikir bahwa itu adalah utopia di luar dunia manusia yang manusia rindukan. Merasa yakin bahwa itulah alam kebebasan, padahal sebenarnya bukan. Atau mungkin orang dapat mengatakan bahwa manusia telah tersesat. Namun terlepas dari apa yang sedang dilakukan manusia, aku masih ingin berbicara tentang apa sebenarnya yang harus dimasuki manusia. Tuhan masih mencoba mengatakan gitu. Walaupun saudara, karena tingkat bahasa yang sangat jauh gitu, sulit bagi kita untuk mengerti itu gitu. Karena kita juga tidak mengetahui kerusakan kita. Kerusakan kita salah satunya ini saudara. Kita merasa sudah tahu Tuhan. Itu masalah saudara. Iya. Itu masalah sepanjang hidup kita gitu. Mau sampai kapanpun sebetulnya kita tidak akan pernah mengenal Tuhan. Sebetulnya. Karena kalau kita katakan kita sudah mengenal Dia, kita akan berhenti. Nggak akan ada lagi surprise. Kalau nggak ada surprise, itu bukan surga lagi namanya. Salah satu yang unik daripada firman Tuhan adalah selalu ada di dalam diri kita itu hal-hal yang surprise. Iya. Itulah yang membuat seseorang itu bisa berjalan terus, bisa hidup terus. Orang hidup karena ada tujuan. Satu taman itu menjadi indah karena ada pertumbuhan di dalam. Ada keindahan, ada kerapian. Ketika bunga mulai mengeluarkan daun, gitu ya, lalu mulai mengeluarkan kuncup. Ketika kita lewat lagi, dia mulai mengeluarkan bunga. Wow, kan indah sekali. Tapi nanti masih ada keindahan berikutnya. Ketika musim ini, ketika musim itu, gitu. Ya, itulah kehidupan gitu. Jadi kalau ada gambaran-gambaran di dunia tentang sesuatu yang indah gitu, maka di sorga itu jauh lebih tinggi dari situ. Makanya kan di dunia ini kalau saudara perhatikan ya,
itu bangunan-bangunan itu dari zaman ke zaman itu berubah gitu. Kalau sudah lihat ya gedung-gedung di misalnya di Eropa gitu ya. Kalau mungkin kita di sini kan ya sudah, yang penting wah ada tempat tinggal kan gitu kan. Ya kalau misalnya lantai berapa gitu kan. Coba lihat kalau di luar gitu ya. Ada yang gambarnya kayak pena lah, ada yang gambar kayak apalah gitu, ada yang aduh berbagai macam saudara. Nanti dirubuhkan lagi, ganti lagi yang ini gitu. Karena itulah kepuasannya. Tapi begitu sudah jadi gitu, ternyata cuma begitu ya. Nah gitu loh saudara. Di dalam dunia pertanian juga begitu saudara. Di dalam batu-batu juga kayak gitu kan. Lihat dulu, batu kecubung waktu masa COVID itu saudara. Wah laris manis kan, batu-batu itu kan. Belum lagi bunga-bunga gitu kan yang dijual. Sekarang saudara obral semua saudara. Yang dulunya mungkin bisa sampai jutaan, kadang diobral sekarang sama seperti yang dulu. Ya paling 80.000 gitu. Jadi semua sifatnya sementara. Tapi surga itu saudara, itu kalau kita boleh gambar, kalau kita mau gambar dia secara fisik gitu. Itu apa ya? Tiap hari ada perubahan gitu. Jadi saudara, sebetulnya dari sekarang itu ketika kita sudah masuk ke dalam kerajaannya, sebetulnya yang ingin Tuhan kita itu supaya kita lihat sebetulnya keindahannya. Iya. Sekalipun dalam lembah kekelaman, sekalipun kita dalam masalah setiap hari gitu. Yang dia inginkan itu kita itu melihat keindahan dari semua itu gitu. Makanya dia selalu wanti-wanti kita. Kita nggak boleh datang bawa masalah kita. Kalau kita mau bawa ke hadapan Tuhan keadaan kita gitu, bawalah ke hadapannya ketika engkau sudah melihat bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Tapi jangan berpuas diri di situ. Kan ketika mereka datang, ketika mereka habis diutus itu kan yang 70 murid itu. Mereka semua senang sekali kan. Apa respon Tuhan Yesus pada waktu itu saudara? Aku melihat iblis dilemparkan dari surga katanya. Itu Yesus sampai melompat gitu loh saudara. Kalau saudara lihat di ayat itu, melompat kegirangan gitu. Oh dia berdoa kepada bapaknya gitu. Makasih Bapak gitu. Ternyata mereka ngalami nih. Ya makanya saudara, ya saya bersuka cita kalau mendengarkan kabar baik dari saudara gitu. Ketika mendengarkan kesaksian saudara itu saya rasanya senang sekali. Karena apa? Mengalami Tuhan kan. Itu satu kebahagiaan. Tapi Tuhan segera mengatakan, jangan bersuka cita karena hal itu. Tapi bersuka citalah karena namamu sudah terdaftar dalam buku kehidupan. Jadi buku kehidupan itu adalah orang-orang, nama daripada orang-orang yang diberi kesempatan untuk terus hidup. Itulah buku kehidupan. Itulah buku tentang orang yang akan memerintah bersama dengan Tuhan. Ingatkan memerintah bersama dia kan bukan seperti pemerintahan dunia ini ya. Langsung saudara ingat ya. Sebagaimana Tuhan di belakang layar dari semua kehidupan kita yang kita jalani saudara. Kan kita seperti kita kan yang ngomong. Makanya sering saya katakan sama saudara ketika Tuhan menampakkan diri. Kan melalui pikiran saya kan.
Tapi oleh karena firman itu sudah mendapatkan tempat posisinya di dalam hati kita, tentu dia tidak akan takut terhadap kita. Iya. Karena kita memberikan ruang kepada Roh Kudus gitu loh, untuk menjadi penasehat kita gitu. Untuk tidak pernah bergerak karena dorongan kita, karena gagasan kita. Kita sudah mendengarkan firman banyak gitu loh. Kalau kita memberikan hati kita, tentu dengan rela hati, saudara, Roh Kudus itu siap menasihati kita, mengingatkan kita. Iya. Dengan rela hati, saudara. Tapi apabila kita itu cuek sama dia gitu, ya sudah, silakanlah gitu. Makanya disebut Roh Kudus itu yang paling lembut itu, saudara. Bukan karena perbedaan antara bapak dan ibu gitu, bukan. Jadi jangan pernah punya gambaran di sorga ada ibu gitu ya. Ada bapak gitu, enggak gitu, saudara. Ya boleh lagi punya gambaran seperti itu. Tapi kenapa kita diizinkan dulu dapatkan kebenaran itu? Ya, untuk menolong kita. Kelebihan dan kekurangan orang banyak bukanlah topik utama dari pembahasan ini. Jadi bukan itu topik utamanya. Ya. Kuharap engkau semua, saudara-saudari, akan dapat menerima firmanku secara benar dan tidak salah memahami maksudku. Nah, ini saudara penting ya, ketika kita terus mengikuti dia gitu. Diam-diam seperti yang saya katakan, mungkin kalau saudara ikuti pelan-pelan ya yang saya katakan itu, saudara ya. Kadang-kadang seolah saya itu merasa sudah tahu. Iya. Karena memang saya pun gimana, saya pun nggak tahu juga entah dari mana pemikiran-pemikiran itu gitu ya. Entah itu karena model pengenalan saya dulu yang seperti itu tersimpan dalam memori alam bawah sadar saya gitu ya, otak kanannya gitu. Apa karena itu lalu mengucapkan itu gitu ya. Kan sudah banyak sekali pengajaran-pengajaran manusia yang lengket di pikiran saya kan tidak tahu kan gitu. Nah terus karena keyakinan saya, karena iman saya itu polos, itu kan bisa membuat satu keadaan seolah-olah semua Tuhan gitu. Itu kan semua terjadi kan di dalam diri saya ketika mengucapkan itu. Kan yang buat saya berani mengatakan sesuatu kan tentu karena seseorang itu yakin dulu kan, baru dia ngomong kan. Tapi kadang-kadang kan keyakinan itu kan bisa bablas. Jadi ketika mendengarkan firman ini, saudara, perkataan ini, itu sangat menolong saya untuk tidak jatuh dalam perangkap iblis, tidak masuk dalam perangkap iblis. Jadi lihat saudara, proses penyelamatan Tuhan itu atas seseorang. Ingat, dia berfirman melalui orang yang diselamatkan itu, orang yang akan atau objek yang akan diselamatkan itu. Bukankah dia tahu kerusakan pikiran kita? Apakah dia tidak berperang terus? Cobalah lihat diri saudara. Ingat aja perjalanan kehidupan saudara gitu.
Jadi kalau saya ceritakan ini, saya sedang mewakili kita. Atau siapapun nanti yang eh, menyaksikan ini, mendengarkan ini kembali gitu, ya itu sedang berbicara mengenai mereka. Kan kita mesti mengetahui dasar-dasarnya. Apa gunanya kita menyombongkan diri? Apa gunanya saya menganggap diri saya lebih baik dari saudara? Itu kan kalau saya tahu itu dibenci oleh Tuhan, apakah saya akan mempertahankan sikap seperti itu? Tapi sebaliknya, apakah dengan mudah saya membuang kebiasaan itu? Coba lihat dilema kita. Di satu sisi dia pakai mulut kita, dia pakai mulut saya, karena firman-Nya ada dalam mulut kita. Tapi di satu sisi, objek yang harus mendengarkan perkataan Tuhan itu adalah kita sendiri juga. Makanya ketika saya berkali-kali mengatakan gitu ya, bahwa saya sama dengan saudara, saya juga mendengarkan gitu. Justru saya nggak tahu kenapa saya harus mengatakan itu. Dan ternyata Tuhan yang ingin saya mengatakan itu supaya saya tertolong. Karena begitu saya berfirman, kan saya mengakuinya. Ketika saya berkata-kata, saya mengakuinya. Itu kan menjadi hidup saya. Jadi lama-kelamaan saudara, kita itu akan mengetahui setiap pergerakan kecil apapun. Pergerakan kecil Tuhan sekecil apapun dalam hidup kita, kita jadi tahu. Bahkan ketika dia berbicara dalam hatinya pun, kita jadi tahu. Nah, kadang-kadang kalau sudah dalam taraf seperti itu gitu ya, saya kadang cuman gini, oh gitu ya Tuhan. Gitu. Tapi bagaimana bisa terus bicara kepada saudara dengan lancar gitu, kalau misalnya dalam diri saya terjadi dialog bersamaan dengan ketika saya mengucapkan buah pikiran saya gitu. Itu kan sesuatu yang di luar nalar kita ya, kita bisa hidup seperti itu. Saya bisa terus berbicara kepada saudara, sekaligus mendengarkan dia berfirman di dalam hati saya gitu. Wah itu nggak masuk akal semua. Itu tidak masuk akal. Itu di luar nalar kita, nalar seorang manusia. Gitu. Tapi kalau kita mengingat kembali betapa hebatnya kita diciptakan oleh Tuhan itu, wah, ya mungkin Tuhan. Jadi apa yang dulu itu masih teori, masih angan-angan, tapi begitu kita ucapkan, pasti akan jadi. Iya, makanya sampai Tuhan mengatakan, apa yang diucapkan oleh orang akan dipertanggungjawabkan sekecil apapun yang diucapkan orang. Akan dipercayakan, akan dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Makanya hati-hati dengan perkataan. Ya. Sebetulnya perkataan Tuhan itu sudah tingkat tinggi, saudara. Ya. Makanya dengan seperti ini, saudara, rasanya saya bebas mengucapkan sesuatu, gitu. Tapi hati-hati, diam-diam itu saudara. Di bagian lain dari firman Tuhan itu ada, saudara. Ya. Tapi kalau saya tidak mengalami dulu hukumannya, oh saya tidak akan ngerti kalau itu benar. Gak akan ngerti arti hati-hati dengan perkataan. Tuhan telah berinkarnasi di daratan Tiongkok
atau yang boleh orang-orang sebangsanya dari Hong Kong dan Taiwan menyebutnya sebagai daerah pedalaman. Ketika Tuhan datang dari sorga ke bumi, tak seorang pun yang di sorga atau di bumi menyadari hal ini. Tak seorang pun yang di sorga dan yang di bumi. Tentu saudara, yang di sorga itu tentu yang dikatakan itu makhluk-makhluk ya, atau manusia yang sudah ada di sorga. Manusia itu sebetulnya kan lebih tepatnya itu yang di bumi ini, saudara. Itu lebih tepatnya. Karena kalau sudah di sana ya sudah. Karena manusia itu adalah sebetulnya yang masih punya tubuh gitu. Gitu ya, tubuh secara daging gitu. Nah, jadi kalau dikatakan coba, ketika Tuhan datang dari sorga ke bumi, tak seorang pun yang di sorga atau di bumi menyadari hal ini. Karena inilah arti sesungguhnya dari Tuhan datang kembali secara tersembunyi. Makanya kita ini, saudara, kalau saya merenungkan tentang bagaimana pergerakan Tuhan itu, ini karena apa ya? Karena memang yang harus kita lihat itu yang paling dekat. Siapa yang paling dekat? Ya diri kita sendiri gitu. Jadi kalau kadang saya merenungkan gitu, saya bicara terus kepada saudara gitu ya. Saya mengikuti terus apa yang saya ada di pikiran saya gitu ya. Jadi sampai kayak gini, saya sendiri pun tidak menyadari awalnya kalau itu memang Tuhan. Bayangkan lagi mana coba. Lalu kan ketika saya mengatakan hidupku bukan aku lagi, itu kan saya sedang berfirman kan. Saya berfirman untuk diri saya sendiri, saya mengakuinya. Saya katakan beberapa kali dan memang itu betul, saudara. Tuhan itu menyatakan dirinya. Saya melihat nyata sekali Tuhan itu, saudara. Tapi berikutnya, saudara, orang yang sama gitu, yang mengungkapkan semua itu, tiba-tiba ditunjukkan oleh orang lain gitu. Inilah aku melihat seperti ini di belakang gitu. Nah, kalau saya tidak rendah hati mau mendengarkan perkataan itu, oh maka saya akan terjebak di situ. Lihat saudara, lihat kan Tuhan kan yang membawa kita ke area situ, yang membawa saya ke area situ. Saudara. Dan ketika ternyata Tuhan itu sudah datang, saya nggak menyadarinya. Ketika saya menyadarinya, disitulah Tuhan menghilang. Iya. Oh, kisah-kisah daripada orang-orang di masa lampau itu, saudara, menjadi pelajaran bagi kita. Ketika Saul itu, saudara, coba lihat saudara, bagaimana dia ingin membunuh Daud terus gitu. Dia tersiksa sekali karena apa? Dulu dia seperti Daud itu, saudara. Makanya ketika Daud itu dikenakan pakaian perangnya Saul itu, saudara, itu kalau sampai diberikan pakaian perangnya raja gitu, itu kan satu penghormatan. Iya. Sekaligus juga sebetulnya si Saul itu sebetulnya dia ingin menunjukkan kepada Daud itu pakaian kemenangan gitu. Di dalam pakaian itu ada sejarah kemenanganku. Iya. Dia sangat bangga dengan pakaian itu karena dengan pakaian itu dia pernah melawan musuh gitu. Iya. Tadinya saudara dia itu sangat minderkan orangnya tadi. Tapi ketika dipakai oleh Daud, yang gak pas kedodoran. Aduh, mohon maaf lah raja.
Bukan aku tidak menghormati pakaian raja gitu. Tapi nggak bisa aku pakai, lihat sendirilah. Kayak gimana loh dia makainya. Dia kecil gitu kan, Daudnya gitu. Sementara Saul itu kan tinggi besar gitu loh saudara. Jadi membuat dia sulit bergerak. Nggak pas sama dia pakaian itu gitu. Sekalipun pakaian itu pernah memberikan kemenangan kepada Saul gitu. Tapi kalau dia memakai pakaian itu tentu dia akan kalah gitu. Karena kesusahan. Jadi dari situ saudara, wah itu kayaknya Saul itu seperti dihempaskan gitu. Gak dipakai lagi gitu. Apalagi ketika mendengarkan putri-putri Sion itu memuji Daud melebihi Saul gitu. Bisa-bisanya putri-putri Sion itu mengatakan Saul mengalahkan 1000, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa, katanya gitu. Aduh. Jadi saudara, dia pernah mengalami seperti itu gitu. Itu yang membuat dia, aduh. Nah, jadi pengalaman itu menjadi pengalaman bagi kita seharusnya. Yang membuat kita itu hidup adalah karena kita terus mengikuti Tuhan. Kemanapun dia bawa kita. Nah, jadi saudara kalau mengingat segala hal yang Tuhan kerjakan, baik dalam hal dia sembunyikan kita gitu ya, sembunyikan saya gitu. Dalam hal tadinya, wah bisa kemana-mana, terus disembunyikan gitu ya. Ketika berbicara kepada saudara, kadang rasanya, wow, seperti benar-benar sudah melihat Tuhan, tapi di hari lain seperti Tuhan tidak kelihatan. Terjadinya saudara, apa ya? Keadaan yang tidak menentu itu saudara, itu juga mendewasakan kita saudara. Jadi ketika Tuhan datang dari sorga ke bumi, tak seorang pun yang di sorga atau di bumi menyadari hal ini. Karena inilah arti sesungguhnya dari Tuhan yang datang kembali secara tersembunyi. Hati-hatilah katanya. Kamu tidak akan tahu masa dan waktunya. Seandainya pemilik rumah tahu kapan pencuri datang, tentu dia sudah bersiap-siap. Tapi kan orang tidak tahu pencuri itu kapan datang. Gak ada janjian dulu kan. Dia telepon dulu seorang itu, pemilik rumah. Pak, saya pencuri. Saya akan mencuri rumah Bapak tanggal sekian. Ada gak jam sekian gitu? Ada nggak? Saya akan pakai mobil ini. Lalu kepercayaan orang seperti itu tentang kedatangan Tuhan. Dia akan datang tahun 2024. Lalu dia akan naik di atas awan. Adakah pencuri datang mengatakan dia akan datang di atas awan? Tuhan katakan dia datang seperti seorang pencuri. Jadi ketika Tuhan datang di antara kita, who knows? Siapa yang tahu? Kita sendiri pun yang mengalami dia datang di rumah kita. Kita tidak menyadari. Ya kan? Tapi karena kita tekun mendengarkan, kita jadi kenapa? Apa itu? Oh, di mana kasih tahu? Chat di mana?
Nggak ada sih, hijau. Ada anginnya. Dari kapan anginnya datang? Oke. Oh, anginnya suka datang. Sekarang masih ada? Sekarang masih ada? Oke. Bahkan sampai sekarang tak seorang pun mengenali. Nah, oke. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, wah, mereka seperti menunjukkan itu sesat gitu kan. Kalau mereka baca firman ini, saudara, kalau seseorang itu benar-benar tulus ya, orang itu sendiri yang nanti yang mengikuti ini gitu ya, yang merenungkan. Sebetulnya Tuhan itu telah datang di dalam diri setiap manusia yang merindukan. Iya, di dalam setiap orang yang sudah dipilihnya sejak dari semula. Kalau saudara belum menyadari kalau engkau sudah dipilih dari sejak semula, engkau sulit menemukan Tuhan. Jadi, kenapa saya sering mengatakan kepada saudara, cerita tentang ibu saya yang mengatakan inilah, itulah. Gitu. Saya ceritakan perjalanan saya. Ya, di situ memang saya menyadari kalau ternyata Tuhan sudah pilih saya sejak dari semula. Tetapi itu bukan menjadi satu kesombongan. Enggak, nggak ada gunanya saya membanggakan diri. Kalau saya membanggakan diri di situ, saya sudah kehilangan Tuhan. Karena yang sedang dibicarakan ini bukan kita, tapi Tuhan. Lama-kelamaan, gaya hidup kita itu akan seperti Tuhan. Lama-kelamaan. Wong dia bekerja di dalam kita, dia langsung di pusatnya kok. Di pusat pikiran kita dia bekerja. Di pusat kehendak kita dia bekerja. Kita mesti lepaskan segala kehendak kita. Kita mesti selalu berdoa kepada Bapa. Janganlah kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Kita mesti mengikuti teladan Tuhan. Kita harus bongkar semua segala ilah-ilah dalam pikiran kita. Ya kan? Segala tokoh-tokoh yang terkenal di dalam pikiran kita. Kita harus singkirkan semua. Oh, kita mesti berani, saudara, melepaskan semua itu. Kalau kita pernah mengidolakan seorang hamba Tuhan tertentu gitu, kita mesti berani melupakan itu. Nggak boleh sedikit pun kita itu menggantungkan iman kita kepada gembala kita, pada siapapun nggak bisa. Iya, makanya saudara, kalau seseorang yang dipilih itu pun nggak bisa berbangga dengan apa yang sudah dicapai, nggak bisa. Ya, termasuk orang yang bicara ini nggak bisa. Ya, cukup saya mengingat saya bisa masuk dalam kitab kehidupan itu. Terima kasih Tuhan. Mungkin ini akan tetap menjadi teka-teki yang abadi. Abadi saudara itu kekal loh, saudara. Sampai kapanpun menjadi teka-teki. Makanya coba lihat saudara kehidupan kita yang normal setiap hari. Itu nanti akan membuat kita itu saudara bisa terus hidup. Kalau nggak ada itu, untuk apa kita hidup? Atau nanti kita hanya mengulangi kejadian-kejadian di masa lalu. Kan itu yang membuat Salomo itu kan. Sampai bilang kayak, wah, dulu aku sangat berhikmat. Sampai, toh orang paling berhikmat pun mati bersama-sama dengan orang bodoh. Sampai, iya,
Saudara mungkin pikiran orang, wah Salomo itu paling berbahagia gitu, karena dikasih semua. Iya, jadi izinkan semua menikmati. Apa aja nggak tersebut sama kita. Tapi lihat, justru dia orang paling malang kan di akhir hidup. Karena apa? Nggak siap saudara untuk menjadi rendah. Karena posisinya yang semula. Jadi sebetulnya saudara, si orang kaya bersama dengan si Lazarus itu saudara. Sebetulnya ada misteri di situ cerita. Kita kan nggak tahu kehidupan apa selanjutnya yang dialami oleh si orang kaya itu dan si Lazarus itu. Tahu kan? Satu hal mungkin yang bisa kita kembangkan dari cerita ini. Si Lazarus itu karena dia menerima keadaan waktu dia di bumi tanpa bersunung-sunung, tanpa menyalahkan si orang kaya itu. Itulah modal dia untuk mendapatkan hidup yang berkelanjutan. Sementara si orang kaya itu, dia harus berperang dulu sedang untuk merendahkan hati. Sampai ketika sudah waktunya, maka ketika segala ambisinya itu hilang. Ketika sekali lagi dia mungkin hidup menjadi orang yang sederhana. Dia belajar. Ya. Oh, kita tak tahu di kehidupan mana dia akan lahir kembali. Makanya saudara, ketika kita ini ya, ada banyak sekali saudara pelajaran yang boleh dikatakan tak ada orang yang pernah mengajari. Tapi ternyata kita mendengarkan, termasuk enggak dari sini. Iya, boleh dikatakan ya firman ini yang ada di sini, ini ah, apa yang dialami oleh orang itu sebagian dari diri Tuhan. Bukan belum Tuhan seluruhnya. Ya, walaupun dia adalah Tuhan itu sendiri. Karena memang Tuhan itu nggak terukur sebenarnya. Makanya dia berani mengatakan seperti itu. Saya hanya melakukan bagian saya yang paling kecil gitu. Padahal saudara yang diucapkan sudah sangat banyak sekali. Kita sudah rasanya itu, wah, betul lah memang. Bukan manusia yang mengungkapkan ini, tapi Tuhan. Makanya dari semua firman yang kita dengar ini, kita nggak diarahkan kepada manusia. Kita diarahkan kepada Tuhan itu sendiri. Jadi Tuhan yang di dalam kita itu, saudara, itu tetap. Cuman sekarang Tuhan yang di dalam kita itu semakin jelas loh, gitu loh. Semakin jelas kelihatan wajahnya. Tetap juga itu Tuhan yang kita ikuti dari sejak kita lahir, yang diajarkan kepada kita. Kan sebetulnya tetap itu. Tapi dulu itu, saudara, karena dia hanya di satu sisi, kita hanya kenal dia sebagai bapak, sebagai inilah, sebagai itulah. Gitu. Jadi sesempit itulah pengenalan kita akan Tuhan. Tapi sekarang dia ada di dalam, berbicara sendiri kepada kita. Bagaimana caranya kita itu dilepaskan dari segala kekurangan kita? Siapa yang tahu permasalahan kita? Adakah orang lain yang tahu permasalahan kita? Kan hanya Tuhan yang kita ikuti. Kan hanya dia yang tahu. Jadi ibaratnya kita itu masing-masing punya Tuhan. Gitu. Ibaratnya. Tapi Tuhan itu satu. Tuhan yang di dalam kita itu, yang di dalam saya, dengan yang di dalam saudara, itu satu. Kan masing-masing manusia itu unik, saudara. Cara menyelamatkannya juga unik. Karena kita tinggal di lingkungan yang berbeda,
di keluarga yang berbeda, di suku yang berbeda. Jadi tentu yang menangani kita ya harus berbeda dong. Nah, tapi dari semuanya ketika kita bersekutu, ketika saya berbicara kepada saudara sesuai dengan pengalaman saya, maka saudara pun akan apa ya, menjadikan itu sebagai satu apa ya, gambaran tentang apa yang sudah alami tentang Tuhan. Jadi ketika kita bersekutu, itu benar-benar kita itu saling menceritakan perbuatan Tuhan di dalam diri kita. Nah, disitulah tercipta sorga makin lama makin luas. Itu saudara. Baik, gitu kan? Sudah jam 6. Mari kita berdoa. Kasih Tuhan, syukur pagi hari ini. Buat setiap firman yang kami renungkan, yang kami persekutukan. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik, puji Tuhan semua. Shalom.